Kecantikannya malah jadi kutukan. Welcome back guys ke channel paling keren seantero YouTube bareng gue. Apa kabar kalian semua? Gue doain sehat selalu, rezeki lancar, dan pastinya selalu semangat. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang jadi kebanggaan Indonesia, tapi juga menyimpan cerita yang bikin hati miris. Kita akan ngulik tuntas soal burung surga, si cendrawasih. Kalian pasti udah sering dengarkan gimana cantiknya burung ini. Bulunya yang warna-warni, gerakannya yang anggun, bener-bener kayak makhluk dari surga yang turun ke bumi. Keren banget kan? Tapi guys, di balik semua keindahan itu, ada sisi gelap yang harus kita tahu. Justru karena kecantikannya yang gak ada tandingannya itu, cendrawasih jadi incaran banyak orang. Keindahannya yang seharusnya jadi anugerah, malah jadi kutukan yang mengancam hidupnya. Gila kan? Manusia bisa sekejam itu cuma demi penampilan. Di video kali ini, kita akan bongkar semua fakta menariknya, dari kenapa dia disebut burung surga, gimana cara dia ngedance buat cari jodoh, sampai kenapa keindahannya itu jadi keindahan yang mematikan. So, siap-siap guys. Siapin cemilan, cari posisi PW, karena kita akan terbang langsung ke hutan Papua buat kenalan lebih dekat sama cendrawasih. Gue jamin, setelah nonton video ini, kalian bakal makin cinta sama kekayaan alam Indonesia, tapi juga bakal lebih sadar betapa pentingnya kita menjaga mereka. Jangan kemana-mana, tonton sampai habis, karena ini bakal jadi perjalanan yang seru dan membuka mata kita semua. Let's go! Gokil banget bulunya. Oke, kita mulai dari yang paling dasar guys. Kenapa sih cendrawasih ini dapat julukan sekeren itu, Bird of Paradise atau burung surga? Jawabannya simple, lihat aja penampilannya. Ini bukan burung biasa, ini karya seni ciptaan Tuhan yang paling masterpiece. Bulunya itu loh, bukan cuma warna-warni biasa, ada gradasi warna yang halus banget, dari merah menyala, kuning cerah, biru elektrik, sampai hijau zamrud yang berkilauan. Gila, palet warnanya lengkap banget. Dan bukan cuma warna, teksturnya juga macem-macem. Ada yang panjang menjuntai kayak pita, ada yang megar kayak kipas, ada juga yang keriting unik. Setiap helainya itu kayak didesain dengan detail yang luar biasa. Kalau kena cahaya matahari, kilaunya itu bikin silau guys. Bener-bener gak ada duanya di dunia. Keunikan ini paling kelihatan di cendrawasih jantan. Mereka ini kayak supermodel di dunia burung. Mereka pakai baju paling mewah buat pamer. Contohnya, cendrawasih merah punya 2 kawat panjang di ekornya yang warnanya merah darah. Atau cendrawasih Wilson yang punya mahkota biru terang di kepalanya yang botak. Warnanya itu nyala banget. Ini bukan cat ya, ini asli warna kulitnya. Setiap spesies punya kostum andalannya sendiri-sendiri, yang bikin mereka kelihatan spektakuler. Inilah yang bikin orang-orang Eropa zaman dulu pas pertama kali lihat, mereka langsung mikir ini burung beneran dari surga. Karena saking cantiknya, nggak mungkin berasal dari bumi. Gokil kan? Nah, sekarang kita ngomongin soal rumah mereka. Di mana sih kita bisa nemuin makhluk seindah ini? Jawabannya ada di surga dunia yang ada di timur Indonesia, Papua. Yap, sebagian besar dari sekitar 42 spesies cendrawasih yang ada di dunia, itu habitat aslinya, ada di hutan-hutan lebat Pulau Papua, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Papua ini benar-benar jadi kerajaan bagi para cendrawasih. Hutan hujannya yang masih perawan, rimbun, dan penuh dengan sumber makanan, jadi tempat yang sempurna buat mereka hidup dan berkembang biak. Dari dataran rendah sampai pegunungan tinggi, setiap jenis cendrawasih punya kafling favoritnya sendiri. Keanekaragaman ini yang bikin cendrawasih jadi luar biasa. Bayangin, ada lebih dari 40 jenis dengan penampilan dan kebiasaan yang beda-beda. Ada cendrawasih raja yang ukurannya kecil, tapi warnanya paling ngejreng. Ada parotia yang jago ngedance balet dengan bulu kepala uniknya. Ada juga manukodia yang warnanya gelap, tapi punya kilau ungu dan hijau yang misterius. Setiap sudut hutan Papua seolah-olah punya bintangnya sendiri. Ini nunjukin betapa kayanya alam kita guys. Satu pulau aja bisa jadi rumah buat puluhan spesies yang gak ada di tempat lain di dunia. Makanya menjaga hutan Papua itu sama pentingnya dengan menjaga cendrawasih itu sendiri. Kalau rumahnya rusak, mereka mau tinggal di mana lagi coba? Oke guys, bagian ini yang paling seru dan paling gokil. Kalau manusia perlu usaha buat deketin gebetan, cendrawasih jantan itu effortnya level dewa. Mereka nggak cuma modal tampang doang, tapi mereka juga harus jago ngedance.
Yap, cendrawasih jantan melakukan ritual tarian yang super rumit dan teatrikal buat menarik perhatian si betina. Ini bukan sembarang goyang-goyang. Ini adalah pertunjukan yang udah disiapin matang-mateng. Pertama, si jantan bakal nyari panggung yang pas. Biasanya dahan pohon yang bersih atau area di lantai hutan yang udah dia bersihin dari daun-daun. Dia mau panggungnya perfect buat show. Begitu ada betina yang nonton, aksinya dimulai. Si jantan bakal mengembangkan semua bulu indahnya, mengubah dirinya jadi bentuk yang kadang aneh, tapi spektakuler. Ada yang jadi kayak kipas raksasa, ada yang jadi kayak smiley face warna-warni, ada juga yang badannya goyang-goyang sambil ngeluarin suara-suara unik. Contohnya, cendrawasih parotia, dia bakal megarin bulu di dadanya, jadi kayak rock balerina, terus kepalanya goyang ke kiri dan ke kanan dengan cepat. Atau Super Bird of Paradise yang berubah jadi bentuk oval hitam pekat dengan mata dan senyum biru yang menyala. Semua gerakan, semua pose, itu tujuannya cuma satu, bikin si betina terkesan dan mau jadi pasangannya. Ini bener-bener dance battle paling epik di alam liar. Sekarang kita masuk ke bagian yang bikinnya sek, guys. Keindahan yang kita puji-puji dari tadi ternyata jadi alasan utama kenapa mereka diburu. Ironis banget kan? Sejak zaman dulu, bulu cendrawasih yang super indah itu udah jadi barang mewah. Di Eropa pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, bulu cendrawasih jadi primadona buat hiasan topi para wanita bangsawan. Permintaannya gila-gilaan, bikin jutaan cendrawasih diburu dan dibunuh cuma buat diambil bulunya. Bayangin, keindahan yang harusnya dinikmati di alam bebas, malah berakhir jadi hiasan topi yang dipakai sekali dua kali doang. Sedih banget. Meskipun perdagangan internasional udah dilarang, perburuan liar itu masih jadi ancaman serius sampai sekarang, guys. Di tingkat lokal, bulu cendrawasih kadang masih dipakai buat hiasan kepala dalam upacara adat. Walaupun ada nilai budayanya, tapi kalau nggak diatur dengan ketat, populasinya bisa terancam. Selain itu, ada juga pasar gelap yang masih nyari bulu, atau bahkan burung yang diawetkan sebagai koleksi ilegal. Dampaknya jelas fatal. Populasi cendrawasih jantan yang punya bulu paling indah menurun drastis. Kalau jantannya habis, proses reproduksi jadi terganggu, dan lama-kelamaan spesies itu bisa lenyap. Keindahan mereka benar-benar jadi pedang bermata dua. Akibat perburuan yang gak berhenti dan ditambah masalah lain, nasib beberapa spesies cendrawasih sekarang ada di ujung tanduk. Mereka terancam punah. Ini bukan lagi cerita horor. Ini kenyataan, guys. Spesies seperti cendrawasih biru dan cendrawasih waigeo statusnya udah rentan dan bahkan kritis. Ancaman mereka bukan cuma perburuan liar. Ada masalah yang gak kalah gedenya, hilangnya habitat. Hutan-hutan di Papua yang jadi rumah mereka makin banyak yang ditebang buat perkebunan, pertambangan, atau pembangunan. Pohon-pohon tempat mereka mencari makan, menari, dan bersarang hilang satu persatu. Rumah mereka dirusak, guys. Lalu kita harus gimana? Kita cuma bisa nonton aja sampai mereka benar-benar tinggal nama? Tentu nggak. Inilah saatnya kita semua, A-Team di seluruh Indonesia, ikut peduli. Konservasi adalah jawabannya. Banyak banget pihak yang udah berjuang. Mulai dari pemerintah yang bikin peraturan perlindungan, sampai LSM dan masyarakat lokal yang kerja langsung di lapangan. Mereka patroli hutan, melakukan edukasi ke masyarakat, dan mengembangkan ekowisata. Ekowisata itu keren banget, guys. Jadi kita bisa lihat keindahan cendrawasih di alam liar tanpa menyakiti mereka, dan uangnya bisa bantu ekonomi masyarakat lokal. Jadi mereka sadar kalau cendrawasih lebih berharga saat hidup daripada saat mati. Ini perjuangan kita bersama. Gimana, guys? Luar biasa sekaligus miris kan cerita tentang burung surga kita. Setelah tahu semua faktanya, gue yakin kita semua setuju kalau cendrawasih ini adalah harta karun yang gak ternilai harganya. Mereka bukan cuma burung, mereka adalah simbol keindahan dan kekayaan alam Indonesia yang luar biasa. Kehilangan mereka sama aja kayak kehilangan sebagian dari identitas dan kebanggaan kita sebagai bangsa. Jangan sampai anak cucu kita nanti cuma bisa lihat keindahan cendrawasih dari foto atau video di channel ini aja. Kita punya tanggung jawab buat mastiin mereka tetap bisa terbang bebas dan menari di hutan Papua selamanya. Jadi, apa yang bisa kita lakuin? Mulai dari hal kecil, guys. Jangan pernah beli produk apapun yang berasal dari hewan langka, termasuk bulu cendrawasih. Sebarkan informasi dari video ini ke teman-teman dan keluarga kalian, biar makin banyak yang sadar dan peduli.
Kalau kalian punya rezeki lebih, dukung organisasi-organisasi konservasi yang bekerja keras melindungi mereka. Dengan jadi wisatawan yang bertanggung jawab lewat ekowisata, kita juga udah ikut membantu. Setiap usaha kecil dari kita kalau dilakuin bareng-bareng, dampaknya bakal jadi besar banget. Ayo, kita buktikan kalau generasi kita adalah generasi yang peduli. Oke guys, segitu dulu untuk video kali ini. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton sampai akhir. Gue bener-bener appreciate waktu kalian. Kalau kalian suka video ini dan ngerasa dapat ilmu baru, jangan lupa buat pencet tombol like, komen di bawah pendapat kalian tentang cendrawasih, dan yang paling penting, klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya. Biar kalian gak ketinggalan fakta-fakta menarik dan seru lainnya dari channel ini. Gue Ces, pamit undur diri, tetap solid, tetap semangat, dan sampai jumpa di video selanjutnya.